Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Introduction to Financial Accounting dan kita sudah sampai ke sesi 13 ya teman-teman. Nah, sudah banyak sekali yang kita pelajari dari awal Introduction to Financial Accounting ya, mulai dari kita belajar membuat tabular analysis, lalu membuat Statement of Financial Position, Adjusting Entry, sampai dengan terakhir adalah kita membuat inventory dan juga bagaimana pencatatan dari planned asset atau aset tetap. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi terakhir dari rangkaian mata kuliah Introduction to Financial Accounting, yaitu bagaimana cara kita menuliskan atau menyusun laporan arus kas. Nah, laporan arus kas pada dasarnya terbagi menjadi dua metode, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Untuk hari ini kita akan fokus kepada metode tidak langsung. Dan nanti untuk metode langsung akan kita pelajari bersama di minggu depan. Baik, sebelum saya mulai, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan juga selalu semangat ya. Oke teman-teman, seperti biasa, kita akan memulai sesi kuliah kali ini dengan penjelasan materi terlebih dahulu dari saya. Dan kita akan lanjut ke pembahasan soal dari buku Weigen, Kiso, Kimmel. Dan terakhir adalah saya akan memberikan task kepada teman-teman yang nantinya harap teman-teman kerjakan dan tentunya unggah ke dalam portal. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai ke PPT-nya ya, ke materinya. Learning objektif yang pertama adalah kita membahas mengenai bagaimana sih kegunaan dan juga format dari laporan arus kas. Laporan arus kas itu pada dasarnya dibutuhkan untuk apa sih? Jadi laporan arus kas itu merupakan salah satu dari 3 laporan keuangan yang dibutuhkan biasanya dalam rangka kita melakukan analisis laporan keuangan ya, yaitu ada laporan laba rugi, laporan neraca laba rugi, dan terakhir adalah laporan arus kas. Jadi intinya ada 4 hal atau 4 informasi yang diberikan oleh laporan arus kas. Yaitu yang pertama, kemampuan dari perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan arus kas. Yang kedua, kemampuan dari perusahaan untuk membayar dividen dan juga memenuhi kewajiban. Yang ketiga, memberikan analisis dari pembedaan antara net income atau net profit atau laba bersih dan juga net cash atau arus kas bersih yang diberikan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Dan yang terakhir adalah memberitahukan informasi tentang bagaimana sih investasi dan juga kegiatan pendanaan dari suatu perusahaan atau organisasi dalam suatu periode. Nah, intinya di dalam arus kas, teman-teman, ada 3 aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu operating, investing, dan juga financing. Kalau operating intinya adalah setiap aktivitas yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan kalau investing atau investment atau investasi itu merupakan perubahan di dalam investasi dan juga aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kalau financing merupakan perubahan di liabilities atau hutang yang lancar dan juga pada ekuitas. Jadi ini terkait dengan pendanaan ya. Jadi intinya ada 3 aktivitas dalam suatu perusahaan, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Dan ketiga operasi inilah yang ditunjukkan di dalam arus kas atau laporan arus kas. Nah, aktivitas operasi itu intinya adalah semua hal-hal yang berhubungan dengan laba rugi suatu perusahaan. Jadi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa mengenerate atau menghasilkan laba. Nah, apa aja sih? Kalau untuk cash inflow atau arus kas masuk, ini bisa jadi dari penjualan produk atau service dan juga bisa dari bunga atau dividen yang diterima. Sedangkan kalau pengeluaran kasnya, ini bisa kepada para supplier untuk inventory atau bisa berupa upah kepada para karyawan atau bisa berupa pajak kepada government atau bisa bunga kepada pemberi pinjaman dan juga lain-lainnya. Pokoknya pengeluaran-pengeluaran operasi yang ada di dalam laba rugi. Kemudian kalau kita berbicara investasi, ini berarti investasinya berbeda dengan investasi selama ini kita bayangkan. Seperti misalnya investasi adalah menanam saham
yaitu melakukan investasi kepada obligasi. Nah, ini berbeda teman-teman dengan pandangan di dalam finance. Karena kalau misalnya aktivitas investasi yang dilakukan dalam suatu perusahaan secara akuntansi itu merupakan perubahan di dalam investment dan juga current assets. Apa aja sih maksudnya investment dan current assets? Nih, misalnya arus kas yang masuk itu berupa penjualan dari properti, plant, and equipment, atau di sini nama lainnya adalah aset tetap ya. Lalu bisa juga berupa penjualan dari investasi yang dilakukan di hutang atau saham dan lain-lainnya. Jadi tapi ini bukan saham yang dimiliki oleh perusahaan ya teman-teman kalau di investasi, tapi adalah kalau misalnya perusahaan telah menanam modal di saham di perusahaan lain lalu mau menjual, lah itu menjadi arus kas masuk. Dan juga bisa berupa pengumpulan dari pokok pinjaman kepada entitas yang lain atau organisasi yang lain. Sedangkan kalau arus kas yang keluar nih berarti kebalikannya aja, yaitu pembelian dari aset, pembelian dari investasi di hutang atau ekuitas, dan juga untuk membuat atau memberikan pinjaman. Itu menjadi arus kas keluar ya, karena kita mengeluarkan uang dalam hal aktivitas investasi. Nah, terakhir financing, ini berarti kita berbicara pendanaan. Nah, kalau pendanaan ini adanya di sisi kanan neraca, teman-teman, yaitu di sisi liabilities atau hutang dan sisi ekuitas. Jadi arus kas masuknya ya berarti ketika kita menjual saham yang kita miliki ya, atau menerbitkan saham. Itu biasanya kalau kita lihat di dalam neraca kita ada penambahan di saham. Nah, itu berarti ada pemasukan dari segi aktivitas pendanaan. Lalu juga berupa penerbitan dari hutang jangka panjang, itu seperti obligasi dan juga notes payable. Nah, kalau cash outflow-nya apa? Arus kas keluarnya apa? Ya berarti kalau kita menjual saham yang kita miliki atau saham dari perusahaan kita wajib untuk membayarkan dividen. Ingat, tapi ketika kita untung. Jadi kalau misalnya tidak untung, ya berarti tidak perlu membayarkan dividen. Nah, ketika membayarkan dividen, itu berarti menjadi arus kas keluar di sisi pendanaan. Bukan di sisi investasi ya teman-teman ya, karena dipandangnya seperti ini. Saham dari perusahaan kita itu dijual untuk memberikan dana bagi perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Kayak di dalam kegiatan financing atau pendanaan. Lalu kemudian untuk membayarkan jatuh tempo dari hutang jangka panjang, di redeem ya, atau mengakuisisi kembali, menarik kembali saham yang telah kita jual. Nah, itu menjadi arus kas keluar di sisi pendanaan. Seperti itu ya teman-teman bedanya. Oke, lalu bisa juga ada significant non-cash activities. Itu bisa berupa penerbitan saham baru untuk membeli aset, lalu mengkonversi obligasi menjadi saham, lalu menerbitkan hutang untuk membeli aset, dan juga menukarkan aset tetap. Ini biasanya ini adanya di dalam supplementary schedule atau separate note. Jadi note terpisah di dalam financial statement laporan keuangan. Oke, kemudian gimana sih kita menuliskan laporan keuangan? Urutannya adalah pertama di paling atas itu operating activities, lalu di bawahnya investing activities, dan terakhir adalah financing activities. Dan ini cara kita menuliskannya itu ada yang tidak langsung dan ada yang metode langsung. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contohnya dari statement of cash flow adalah seperti ini. Ini kita dapatkan setelah melakukan metode tidak langsung atau metode langsung dari pencatatan laporan arus kas. Oke, khusus untuk minggu ini kita baru mempelajari yang metode tidak langsung ya teman-teman ya, indirect method. Jadi nanti minggu depan kita akan pelajari yang direct method. Dari mana aja sih informasi yang kita butuhkan untuk membuat arus kas? Intinya ada 3 informasi yang kita butuhkan teman-teman, yaitu pertama tentunya neraca, kedua adalah laporan laba rugi saat ini, dan terakhir adalah informasi tambahan yang tidak dituliskan di dalam baik neraca maupun laporan laba. Neraca maupun laporan laba rugi. Stepsnya itu ada 3 langkah utama. Yang pertama, kita menentukan
net cash yang diberikan atau digunakan dalam aktivitas operasi dengan mengkonversikan pendapatan bersih atau net income dari accrual basis kepada cash basis. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam laba rugi teman-teman, itu basisnya adalah accrual, yaitu pengakuan. Jadi tidak seharusnya atau tidak mesti, tidak melulu diharuskan. Kalau laba rugi kita menuliskan ada biaya, berarti ada uang yang dikeluarkan saat itu juga. Itu tidak harus seperti itu. Contohnya apa sih yang tidak seperti itu? Paling gampangnya depresiasi, teman-teman. Karena depresiasi itu kan yang kita bahas di minggu kemarin, sebenarnya tidak ada uang yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, tapi biaya itu dialokasikan sebagai representasi dari penggunaan suatu aset. Nah, berarti kalau di dalam arus kas operasi, depreciation expense ini atau biaya depresiasi ini harus ditambahkan lagi kepada kas, karena sebenarnya tidak ada kas yang dikeluarkan. Dan nanti kita langsung aja coba di dalam latihan soalnya apa-apa aja sih yang bisa ditambahkan atau dikurangkan dari net income. Jadi mengubah dari accrual kepada cash basis. Itu dari yang awalnya accrual itu diakui setelah dilaksanakan kepada cash, yaitu ya dicatat kalau memang ada uang yang keluar atau uang yang masuk. Itu step yang pertama. Langkah yang kedua adalah menganalisa perubahan di dalam aset yang tidak lancar atau aset tetap dan juga liability atau hutang, dan juga kemudian mencatatkannya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau sebagai transaksi non cash ya. Jadi di sini kita di tahap kedua fokus kepada aktivitas investasi dan juga pendanaan. Jadi melihat dari perubahan aset tetap, ada pembelian investasi atau kemudian penjualan aset tetap, lalu ada penjualan saham baru atau issuance of new shares. Nah, itu di dalam step kedua. Terakhir adalah kita membandingkan nih total perubahan di cash yang ada di statement of cash flow dengan perubahan di akun kas yang sudah dicatatkan di neraca. Jadi akun kas yang ada di neraca, itu ada neracanya, itu menjadi beginning account ya, beginning cash. Nah, itu nanti harus kita sesuaikan dan akhirnya baru mendapatkan net increase atau decrease di dalam cash flow. Jadi itu 3 step utamanya ya teman-teman ya. Pertama, operating activities-nya, kita mengubah accrual ke cash basis. Kedua, melihat perubahan dari aset tetap, investasi, dan juga pendanaan untuk dimasukkan ke dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Dan yang terakhir adalah membandingkan antara perubahan cash di dalam laporan arus kas dengan yang ada di dalam akun kas yang sudah dicatatkan di laporan neraca. Oke teman-teman, mungkin agar lebih tergambar lagi gimana sih sebenarnya cara-caranya, kita langsung aja ke dalam soalnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di problem 13.9a di buku Wigan Kiesel Kimmel. Nah, sebelum itu kita langsung pindah aja ke dalam Excel ya teman-teman ya. Oke, kita sudah ke Excel dan langsung kita coba lihat dulu soalnya seperti apa. Jadi intinya ada perusahaan yang namanya Cinch SA dan di sini disajikan 2 laporan keuangan, yaitu laporan neraca keuangan dan terakhir adalah laporan laba rugi. Neraca keuangannya ada 2 ya, ada yang 2017 dan 2016. Ini di akhir tahun. Lalu terakhir laba ruginya adanya di akhir tahun 2017. Lalu ada juga informasi tambahan, yaitu seperti ini, ada pembelian equipment atau peralatan baru, dan juga ada penjualan peralatan lama. Lalu ada jatuh tempo dari bonds payable, dan terakhir adalah cash dividend yang dibayarkan dalam tahun ini. Dan yang kita butuh untuk lakukan adalah menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Oke, kita langsung aja bahas bagaimana sih caranya metode tidak langsung itu. Nah, kalau metode tidak langsung berarti kita harus step by step tadi ya. Itu step pertama,
kita menggantikan atau mengkonversikan yang tadinya accrual basis menjadi cash basis. Nah, pertama itu teman-teman bisa catatkan net income terlebih dahulu. Nah, net income ini nggak usah diapa-apain, langsung ambil aja yang ada di dalam laporan laba rugi ini ya, 172.900 euro. Langsung kita catatkan. Nah, ini penyesuaiannya ini untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi net cash yang diberikan oleh aktivitas operasi. Apa aja kita tambahkan? Pertama, depreciation expense. Nah, ini perlu ditambahkan. Kenapa? Karena tadi sudah saya bahas, depreciation expense ini sebenarnya tidak ada uang yang kita keluarkan, namun dituliskan atau diakui karena menjadi alokasi penggunaan aset. Dan ini berarti perlu untuk kita tambahkan. Kemudian di sini adalah gain dari sale of planned assets atau untung dari penjualan aset tetap. Nah, kalau misalnya kita untung, ini dituliskannya menjadi minus ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ini loss atau kita rugi, berarti dituliskannya menjadi positif. Kan di sini ada ya, gain on disposal of planned assets 5.000. Berarti ini menjadi minus 5.000. Kemudian akun payable atau utang lancar. Accounts payable-nya ini dia bertambah, increase. Nah, berarti increase in accounts payable ini ditulisnya positif. Itu langsung aja kita kurangi antara account payable di tahun 2017 dengan account payable di tahun 2016. Kemudian pengurangan dari accrued expense payable. Nah, ini accrued expense payable. Kita lihat 2017 dan 2016 ini ada pengurangan ya sebesar 500. Nah, kalau terjadi pengurangan di accrued expense payable, maka dia dituliskannya minus. Sedangkan kalau misalnya adanya peningkatan, maka dia dituliskannya positif. Nah, lalu peningkatan di biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, ini ada penambahan ya. Dari yang tadinya 26.000 menjadi 29.300. Kalau ada peningkatan di prepaid expense, ini malah dituliskannya menjadi minus teman-teman. Jadi caranya bisa minus yang ada di 2017 dikurangi dengan yang di 2016. Lalu peningkatan di inventory. Nah, inventory-nya ini meningkat ya dari tadi 102.850 menjadi 112.500. Kembali lagi, kalau di inventory dia meningkat, maka dituliskannya menjadi minus. Kalau misalnya menurun, maka dituliskannya menjadi positif. Kenapa demikian? Karena artinya kalau ada peningkatan di inventory, ada uang kas yang kita keluarkan untuk membeli inventory tersebut. Seperti itu. Begitu pula kalau biaya dibayar di muka, berarti artinya kita menambahkan pembayaran dari biaya yang dibayar di muka. Nah, terakhir adalah peningkatan di piutang. Piutang dia meningkat cukup jauh ya, 33.000 menjadi 92.800. Ini berarti minus juga, gitu ya. Kalau untuk peningkatan piutang dia menjadi minus di akun operating activities. Ya. Oke, nah lalu setelah kita sudah tuliskan semuanya, ini ditambahkan terlebih dahulu teman-teman dari adjustments-nya. Nah, setelah kita tambahkan, baru nanti bisa kita tambahkan antara net income dengan adjustment. Nah, ini adalah net cash yang diberikan oleh aktivitas operasi. 184.350. Oke, cukup mudah ya. Jadi kita lihat masing-masing. Nanti mungkin lebih detailnya teman-teman bisa lihat di dalam PPT atau bisa langsung aja baca di bukunya ya, di buku Eigen Kisakimo. Itu ada apa aja sih sebenarnya yang perlu kita tuliskan di dalam operating activities. Tapi intinya adalah yang ada di operating activities itu berkaitan dengan net income. Oke, lanjut ke yang step kedua ya. Step kedua berarti kita harus menuliskan cash flow dari investing dan financing. Nah, tadi investing itu adalah kalau misalnya kita menjual atau membeli peralatan, aset tetap, dan juga investasi. Nah, sekarang kita lihat apakah ada pembelian
equipment. Nah, pembelian equipment ini kita bisa lihat di additional information. Nah, ini new equipment costing 80,000 euro was purchased for cash during the year. Artinya, ini ada pembelian equipment atau pembelian peralatan baru senilai 80.000. Nah, karena cash flow di sini adalah kas masuk dan keluar, berarti karena kita membeli peralatan itu kan artinya ada kas yang kita keluarkan. Oleh karena itu menjadi minus 80.000. Oke, kemudian ada penjualan dari peralatan ya teman-teman ya di additional information-nya. Nah, ini penjualan peralatan yang lama itu 12.500 euro cash. Nah, karena penjualan berarti kita menerima uang kas, berarti kita tuliskannya menjadi positif. Nah, yang terakhir adalah pembelian investment. Ini lihatnya dari mana sih? Lihatnya di dalam long term investment teman-teman. Apakah ada penambahan long term investment? Iya ya, dari tadinya 2016 menjadi 2017. Artinya ini menandakan bahwa perusahaan sudah membeli investasi baru jangka panjang. Nah, karena kita membeli, berarti kita mengeluarkan uang kas, artinya kita tuliskannya minus. Jadi tulisan minus yang di 2017 140.000 dikurangi dengan 2016 114.000. Itu minus 26.000. Dan sama dengan yang di operating activities, ini kita tambahkan saja semuanya. Oke, berarti net cash used by investing activities adalah minus 93.500. Nah, terakhir adalah kita lihat di financing activities-nya. Apa aja nih kira-kira? Pertama, penjualan dari ordinary shares. Ini mungkin tidak ada di additional information, tapi kita harus jeli dalam melihat di dalam neraca keuangannya ya. Sales of ordinary shares. Ini apakah ada penambahan di share capital ordinary? Ada ya, dari 175 menjadi 220.000 euro. Oleh karena itu, kita berarti menjual saham biasa atau menerbitkan saham biasa. Nah, karena menerbitkan saham biasa itu berarti kita akan mendapatkan uang. Ini dituliskannya kita positif. Nah, 220.000 plus 175.000, 45.000. Nah, kemudian ada redemption of bonds. Nah, redemption of bonds ini diketahuinya dari mana ya? Di sini teman-teman. Bonds payable sudah jatuh tempo dan telah dibayarkan pada face value atau face value ini adalah biaya pokoknya ya dari bond. Nilai pokok dari pinjaman di obligasi secara cash. Oke, ini agak tricky sih. Caranya gini teman-teman, berapa sih sebenarnya besaran bonds yang kita redeem? Itu kita harus lihatnya di dalam bonds payable. Ini di tahun 2016 ini 50.000 euro ya. Sedangkan di tahun 2017 menjadi 110.000 euro. Artinya berkurang 40.000. Dan yang dicatatkan di dalam neraca ini adalah face value dari bond. Ya, teman-teman. Nah, tadi kan dibilang, kalau dibayarkan di face value dalam cash, secara cash. Oleh karena itu kita membayar hutang. Nah, ini jadinya minus. Ya, minusnya itu atau langsung aja bisa dikurangi antara yang di 2017 bonds payable 110.000 dengan yang di 2016 150. Minus 40.000. Itu adalah redemption-nya atau pembayaran dari obligasinya. Kayak terakhir adalah pembayaran cash dividends. Ini mudah, langsung ada di additional information-nya ya. Pembayaran cash dividend 43.900 euro. Langsung saja dituliskan minus. Ingat, lagi-lagi kalau misalnya bayar, berarti kita mengeluarkan kas, tuliskannya minus. Nah, yang di investing activities, ini sama, kita tambahkan semua dulu. Investing. Financing maksudnya. Net cash used by financing activities, kita tambahkan semuanya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Berarti, net increase in cash-nya gimana? Net increase in cash-nya adalah kita tambahkan semuanya dari operating activities, investing, dan juga financing. Nah, itu baru net increase in cash ya. Sedangkan net increase in cash ini harus kita kurangi dengan cash di beginning of period. Cash at beginning of period-nya ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari sini. Cash at beginning of period itu ambilnya di 2016. Kenapa di 2016 bukan di 2017? Karena begini teman-teman.
di 2016 akhir itu akan menjadi awal menjadi dalam kas 2017. Maka cash at beginning of periodnya kita ambilnya yang di akhir 2016 atau 48.400. Dan setelah dikurangi, hasilnya adalah 3.550. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan. Seharusnya ditambahkan ya net increase in cash. Jadi penambahan cash di periode 2017 ditambahkan dengan cash di beginning of period. Dan akhirnya diperoleh cash di akhir periode, atau artinya di tanggal 31 Desember 2017 adalah 100.350. Nah, gimana caranya kita tahu laporan arus kasnya ini benar atau enggak? Gampang aja teman-teman. Kita lihat nilainya sama tidak dengan cash di yang neraca 2017. Sama ya, 100.350. Artinya laporan arus kasnya sudah benar. Oke teman-teman, jadi begitu kira-kira caranya melakukan pencatatan laporan arus kas. Mulai dari step 1, operating activities, step 2, investing and financing, dan terakhir adalah step 3, mencatatkan net increase in cash ditambahkan dengan cash di awal periode, sehingga mendapatkan cash at end of period, atau ini berarti sama dengan kas yang ada di dalam neraca di tahun 2017. Baik teman-teman, jadi demikian caranya step by step untuk melakukan pencatatan laporan arus kas menggunakan metode tinggal langsung. Nah, untuk berikutnya saya harap teman-teman bisa mengerjakan soal ini ya. Soal ini ada di problem 13.9b di Wagen Kiso Kimo. Dan kemudian setelah teman-teman mengerjakan sama dengan tahapan saya tadi itu ya, step 1 operating activities, step 2 investing and financing, dan terakhir adalah menyesuaikan antara penambahan di cash dengan yang ada di neraca keuangan di awal periode. Itu akhirnya adalah cash di akhir periode di tahun 2017. Oke teman-teman, jangan lupa untuk komen di forum seperti biasa, lalu unduh materinya, dan terakhir setelah selesai dikerjakan tugasnya silakan di-upload atau diunggah di tas. Semoga apa yang saya ajarkan hari ini membantu teman-teman dan bermanfaat. Untuk paling mudahnya adalah untuk tas hari ini, dan juga nanti untuk pencatatan keuangan mungkin ketika teman-teman membangun bisnis atau ketika teman-teman sudah bekerja di dalam suatu perusahaan. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Kembali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk tetap sehat, jaga kondisi, dan tentunya tetap jaga semangatnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya, sesi terakhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.